Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, insya Allah di kesempatan maghrib dan Isya, insya Allah kita akan membahas tajuk judul dari buku yang saya tulis ini ya. Bukunya ini nanti kita bagikan sebagai hadiah ya. Insya Allah saya bawa buku satu kardus ya. Situ di belakang hadiah. Bukunya insya Allah ada belasan judul ya. Sekian belas judul itu bawa hadiah dari Indonesia untuk dibagi-bagikan, dan tema kita pada malam hari ini buku ini insya Allah judulnya Haruskah atau Perlukah Kedokteran Modern Dipertentangkan ya, disilangkan dengan Tibun Nabawi dan herbal. Ini buku kalau kita bahas ada sekian pertemuan ya. Bisa 1 hari 2 hari kita bahas ini ya. Tapi kita nanti akan persingkat. Mungkin nanti kita memperbanyak tanya jawab ya, question and answer ya, kita perbanyak. Jadi judulnya Kedokteran Modern dan Tibun Nabawi ya. Kita buka dulu ya. Buka dulu ini. Ya. Ya. Jadi kita mulai dari muqaddimah dulu judulnya ya. Dari muqaddimah dulu pembahasan buku ini. Jadi muqaddimah, background atau latar belakang saya menulis buku ini, memang ada ya sebagian dari kita yang mungkin salah paham ya, su'ut tafahum, mungkin salah paham ya, mungkin belum belajar secara utuh ya. Kalau sudah belajar agama atau ngaji, nah kemudian tiba-tiba tidak mau berobat ke medis, seolah-olah kalau sudah belajar Tibun Nabawi itu seolah-olah tidak mau belajar, tidak mau memakai pengobatan dokter atau medis, dengan berbagai macam alasan. Di sini saya sampaikan ya alasan-alasan dan jawaban-jawabannya seperti itu. Ya, nah, jadi yang pertama yang ingin kita sampaikan bahwasanya semua pengobatan, metode pengobatan itu sama baiknya, bagus, ya best. Semuanya metode pengobatan sama baiknya. Silakan mau pilih pengobatan modern ke dokter, ke rumah sakit silahkan. Mau pergi berobat ke tabib juga silahkan. Mungkin punya jamu kah? Punya ramuan kah? Itu silahkan juga. Mau pergi ke ahli Tibun Nabawi, itu boleh juga. Mau bekam silahkan. Habat atau sauda silahkan. Ya, mau pengobatan ke Sinse, ahli pengobatan Cina dengan berbagai macam ramuan, pakai akupuntur, ini juga boleh.
Mau pakai pengobatan Arab juga boleh. Di Indonesia kita juga punya pengobatan ya herbal, jamu-jamuan, ramuan-ramuan, itu semua boleh. Ya, jadi ini semua boleh. Silahkan, asalkan memenuhi syarat-syarat pengobatan. Dan syarat-syarat pengobatan ini semuanya ada dalam syariat Islam. Ya, ada. Jadi silahkan mau pakai pengobatan, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Silahkan. Ya. Nah, sebagian kita ini kadang-kadang mempertentangkan silang. Ya. Kalau sudah tibun saya bekam, saya tidak mau ke dokter. Ya, saya tidak mau, sudah habatus soda, saya tidak mau ramuan ini. Nah, ini tidak benar. Ya, tidak benar. Kenapa? Karena semua pengobatan sama baiknya. Boleh kita pakai. Ya, dengan berbagai macam dalil saya taruh di sini, saya tulis di sini dalil-dalilnya, boleh semuanya. Yang kedua, praktek dari ulama-ulama kita. Ya. Contoh misalnya, di sini saya sampaikan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan aro ayyajma'al insanu baina hadza wa hadza la munafata. Aku berpendapat, ya, aku punya pikiran, ya, manusia sehendaknya, ya, manusia sebaiknya mengkombinasi, yajma, ya, mengkombinasi, ya, berbarengan antara pengobatan tibun nabawi dengan pengobatan kedokteran modern, dikombinasi. La munafata, tidak ada pertentangan. Ini perkataan penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di buku ini. Beliau ditanya, ada orang dia sakit, ya, kemudian diruqyah, ya, tapi tidak mau pergi ke dokter, hanya mau ruqyah saja. Katanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini nanti, ya, aro ayyajmal insan baina hadza wa hadza. Ya, dikombinasikan, tidak ada pertentangan. Jadi silahkan nanti ruqyah, tapi juga datang kemana? Ke dokter juga. Ya, jadi tidak ada pertentangan. Nanti bekam, kemudian nanti ke dokter juga. Bisa kan? Tidak ada pertentangan. Boleh. Ya, boleh kita ruqyah, bekam. Silakan, tidak ada pertentangan. Bahkan ulama bilang dikombinasikan. Ya, tidak masalah. Ya, begitu juga dengan habatus sauda, masya Allah, bagus. Ya, karena Nabi SAW bersabda, Inna hadhihi habatus sauda shifaun min kulli da. Habatus sauda ini obat segala macam penyakit. Illa asam, kecuali kematian, kecuali maut. Atau di riwayat yang lain, illa al-haram, kecuali penyakit tua. Ya, sudah syekh, jadi tua. Bagus. Hijamah bekam juga bagus. Sebagaimana pesannya para malaikat ketika Nabi di Isra Mi'raj, apa kata malaikat? Ya, mur ummataka bil hijamah. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mur ummataka bil hijamah, perintahkan umatmu untuk bekam. Bagus. Tetapi tidak untuk dipertentangkan, tidak untuk dipersilangkan dengan berbagai macam pengobatan. Jadi boleh, silahkan bekam, nanti juga pergi ke dokter. Silahkan habatus sauda, tapi nanti ada syarat-syaratnya.
Tidak boleh sembarang bekam, tidak boleh sembarang minum habatus sauda. Ada syarat-syaratnya, nanti kita jelaskan. Nggak boleh sembarangan. Karena habatus sauda kalau diminum sembarangan, overdosis, ginjalnya rusak. Karena obat itu, obat habatus sauda memiliki zat aktif yang itu nanti disaringnya di ginjal. Kalau kelebihan juga overdosis, ginjal rusak. Makanya ada dosisnya, ada aturannya dalam syariat. Boleh kombinasi. Apalagi kita sudah belajar yang namanya, kalau kita belajar kitab tauhid, ada sebab syar'i, ada sebab kauni. Sebab syar'i, Allah menjadikan itu sebagai sebab secara syariat. Ya, ada sebab kauni, Allah jadikan dia sebab kauni, sebab akibat. Ya, sebab akibat. Kalau kita lapar, makan obatnya. Kalau kita haus, minum. Kalau kita ingin cerdas, pintar, harus belajar. Itu sebab kauni. Ada sebab syar'i, Allah jadikan ini sebab sesuai dengan syariat. Ya, meskipun secara kauni itu bukan sebab. Contoh misalnya kita punya air zam-zam. Nabi SAW bersabda, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam sesuai dengan niat yang minum. Niatnya. Ya, kalau niatnya pengen pintar, insya Allah Allah kabulkan. Kalau niatnya ingin sembuh, insya Allah Allah kabulkan dan Allah sembuhkan. Ya, jadi itu kita menggabungkan sebab syar'i dan sebab kauni. Sehingga kalau kita sakit, sebagai bentuk tauhid kita kepada Allah, kita berobat tibun nabawi, sebab syar'i, kita ruqyah boleh, dan sebaik-baik ruqyah, ruqyah mandiri, ruqyah diri sendiri. Kita baca Al-Quran untuk pengobatan diri kita sendiri. Ini sebaik-baik ruqyah. Ya, ruqyah membacakan untuk diri sendiri. Ini sebaik-baik ruqyah. Kita baca doa-doa kesembuhan. Allahumma rabbin nas, adhibil ba's, ishfi anta syafi, la shifaa illa shifa'uk, shifa'an la yugadiru saqama. Nah, itu contoh doa ruqyah, baca untuk diri sendiri. Ya, kita baca. Tapi kita juga sebab kauninya. Nah, kita nanti ke dokter, kita ditanya sakit kita apa, ya, anamnesis namanya ya dalam ilmu kedokteran ya, anamnesis, demamnya, sakit apa, fever, demam, ya, berapa lama, duration, ya, onset, ya, kemudian sign and symptom, gejalanya apa, ditanya, sehingga penyakitnya nanti akan tahu. Ditambah lagi dengan periksa ronsen, X-ray, periksa laboratory test, ya, periksa gula, periksa kolesterol, periksa tekanan darah atau tensi, blood pressure, kita periksa supaya tahu penyakitnya. Baru nanti setelah itu kita obat. Ya, jadi kalau sakit, kita minum juga obat yang diresepkan dokter, prescription, minum obat. Kita juga ruqyah juga, baca Al-Quran untuk kesembuhan, baca doa-doa yang diajarkan Nabi SAW untuk kesembuhan. Jadi kita kombinasi al-jam'u, tidak perlu dipertentangkan, ya, tidak perlu disilangkan. Jadi ini penjelasan dari beberapa ulama kita. Kita gabungkan ya. Karena kita dapati sebagian mungkin ihwah pengajian ya, itu kalau sudah tidak mau ya,
kita cukupkan saja dengan Tibun Nabawi, padahal tidak. Ulama menjelaskan dikombinasi. Ya. Ya, apalagi sekarang sudah zaman udah maju. Ya, modern. Penyakit bertambah. Penyakit sudah bermacam-macam, sudah berjenis-jenis penyakit, ada stroke, ada ini. Stroke juga dalam ilmu kedokteran ada stroke hemorrhagic, stroke ischemic, ya macam-macam ya. Demikian juga headache, tension headache, migraine headache, ya macam-macam. Ya, paru-paru juga sudah banyak, COVID lah, ya, tuberkulosis lah, apa sudah banyak sekarang. Ya, kita perlu tahu, kita perlu periksa. Jadi yang benar sesuai dengan penjelasan ulama dikombinasi. Nah, kemudian praktek para ulama juga. Para ulama juga mereka pun kalau sakit mengkombinasi. Nah, sekarang kalau kita dapat kabar, dapat informasi ulama kita sedang sakit. Masyayikh kita sakit, ya, di Saudi mungkin, di Yordania, di Yaman. Kalau masyayikh kita sedang sakit, kita dapat informasi mereka dibawa kemana? Ya, dirujuk kemana? Kemana? Dirujuk ke rumah sakit. Mereka pun berobat ke dokter, ulama kita, ya. Ustadz kita di sini kalau sakit mereka pun dirujuk, dibawa kemana? Ke dokter. Sampai sana diinfus, ya, di sini infus ya, diinfus ya, diinjeksi, disuntik, dikasih obat. Ya, jadi ulama kita juga mengkombinasi. Ya, mereka pun juga pasti, ya sudah pasti mereka itu ruqyah sendiri, mereka pasti baca Al-Quran, mereka pasti baca doa-doa kesembuhan, tapi mereka tetap pergi ke rumah sakit berobat, diperiksa labnya, laboratorium diperiksa, kemudian periksa ronsen, periksa alat-alat canggih, apalagi sekarang di rumah sakit Saudi canggih-canggih, modern, pemeriksaan, dibawa, dikasih obat, dikasih terapi yang modern. Ulama kita seperti itu. Bahkan ustadz kita, ya, ulama kita, itu pun kalau sakit ke dokter. Jangan sampai kita ya yang pengajian, ikhwan ngaji malah tidak mau, ya. Tidak mau, katanya saya tidak mau, dengan berbagai macam alasan ada di sini. Alasannya obatnya haram, pengobatannya haram, dari negeri kafir katanya. Ya, apalagi alasan-alasannya itu bahan-bahan kimia berbahaya. Itu tidak benar semua. Saya kasih jawaban di sini semua. Ya, ada jawaban di sini, itu semua tidak benar. Karena ulama kita pun kalau sakit ke dokter. Ya, tidak benar di sini. Nah, saya kasih jawaban ringkas dulu ya. Biasanya ada tiga alasan tidak mau. Pertama dari alasan yang pertama biasanya karena pengobatan dari negeri kafir katanya nih. Ya kan, pengobatan dari Western, dari Barat, ya, dari Europe, ya, dari Amerika katanya ini pengobatan kafir. Ya, jadi tidak mau itu pengobatan kafir. Ya, maka jawabannya, rudutnya, ini tidak benar. Karena yang pertama kali menemukan pengobatan modern ini kaum muslimin. Yang menemukan pertama kali. Ya, yang mengasas. Ya, inventionnya, menemukan pertama kali siapa? Kaum muslimin. Yang menemukan. Jadi sekolah kedokteran pertama di dunia di Andalusia, Spanyol dulu. Kedokteran modern pertama. Ya. Yang menemukan
eh, yang menemukan vaksin konsep vaksin pertama kali, vaksinasi suntik ya, itu pertama kali yang menemukan Ar-Razi namanya. Ar-Razi atau dikenal di barat dengan namanya Roses. Itu pertama kali yang menemukan. Yang menemukan operasi cesar pertama kali Al-Biruni. Ya, banyak sekali kaum muslimin yang menemukan. Ya. Jadi tidak benar. Kemudian yang kedua, dalam masalah muamalah boleh saja ya kita terima ilmu dari orang kafir, kan boleh ya. Dari non muslim. Ya, kalau masalah ilmu dunia, ya bahkan kalau kita bilang kita bangun gedung ini, ya itu ilmu teknik, ya dari orang kafir juga ini, ya dari sana. Mobil kita, handphone kita dari mana ini? HP, gadget dari mana? Dari ilmunya orang kafir. Nah, jadi kita dalam Islam dalam masalah muamalah ilmu dunia boleh-boleh saja. Ya kan? Boleh. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, katanya obat-obatannya banyak yang haram. Ya, haram katanya nih. Mana halalnya, mana halal? Tidak halal ini, tidak boleh obatnya. Karena apalagi sebagian obat dari negeri kafir juga. Ya. Nah, maka jawabannya adalah secara ringkas nih ya, ini ringkas ya. Jawabannya adalah hukum asal sesuatu itu mubah. Ya, sebagaimana kaidah fikih al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal sesuatu itu mubah dan kaidah ini punya turunan, punya cabang, yaitu al-aslu fil at'imah wal ashribah al-halal. Ya, hukum asal makanan dan minuman itu halal. Jadi hukum asalnya halal, boleh. Ya. Ya, boleh hukum asalnya. Ya, sampai ada dalil yang mengatakan haram. Dan insya Allah obat-obatan ini ada di pabriknya, di sempatnya ada. Contoh misalnya ya, ada obat penurun demam, ya, to lower fever, ya, itu paracetamol. Nah, tahu ya jamaah ya, makruf sini ya, maklum paracetamol ya. Paracetamol halal atau haram jamaah nih? Halal atau haram ya paracetamol ya? Iya, hukum asalnya halal. Ya kan? Kalau mau bilang haram, mana buktinya? Mana dalilnya? Karena hukum asalnya apa? Ya, mubah dan halal. Ya, itu hukum asal. Ya, demikian juga para ulama kalau sakit. Para ulama kalau sakit di rumah, kalau sakit dirujuk ke rumah sakit, masuk infus ya. Disuntik, diinjeksi obat-obatan. Ya, ulamanya nggak nanya, ini halal atau haram ini? Haza halal am haram? Ini ya. Kan misalnya mau disuntik kan haram atau halal? Gitu, nggak tanya. Karena hukum asal halal. Ya, jadi hukum asal halal. Ya. Itu jadi kita sebagaimana makan dan minum, kita minum halal nih. Halal, makan. Ya, hukum asal halal. Jadi boleh. Ya. Infus dan sebagainya. Oke, jadi boleh ya, insyaallah ya. Begitu juga dengan banyak sekali yang mengatakan halal haram ya, tapi kalau kita di Indonesia, kalau anak mau disirkumsisi ya, tahu sirkumsisi? Mau sunat ya. Nah, sunat kan pakai apa? Pakai anestesi ya. Pakai anestesi, disuntik anestesi dulu. Nah, dia bilang haram-haram, tapi kalau sunat anestesi. Gitu kan? Ya kan? Padahal anestesi ini yang kita suntik namanya lidocaine. Namanya apa? Lidocaine, satu ampul ini namanya ya. Nah, ini satu ampul anestesi namanya apa? Lidocaine.
Nah, dia bilang haram-haram, tapi kalau apa? Mau disunat apa? Disuntik anestesi, harusnya dia bilang ini haram harusnya kan. Nah, haram kan? Langsung halal gitu. Nah, gitu kan. Padahal ini apa namanya? Dari negeri kafir ini, buatan Jerman biasanya ya, produksi Jerman. Lidocaine ini. Nah, tapi pas mau disunat langsung halal dia nih. Padahal sebelumnya haram-haram kan. Haram obatnya itu dari Jerman kafir. Nah, tapi kalau mau disunat langsung halal. Nah, karena kalau bilang haram silahkan boleh, tapi harus konsisten. Yaitu kalau disunat jangan di anestesi kan haram katanya. Iya, haram. Jangan ini kayak begitu. Begitu juga dengan dengan akhwat. Ya, akhwat ya. Atau ini ibu-ibu, emak-emak. Kalau melahirkan itu kan sampai robek ya. Itu dijahit ya. Dijahit ya, Bang ya. Biar cepat sembuh kan, dijahit. Nah, itu benangnya juga benang impor negeri kafir. Ya. Dijahit kan? Dijahit. Kalau bilang haram jangan dijahit. Ya, kan? Jadi banyak yang bilang obat dokter haram, tapi nanti begitu dia mau berobat, ya mau disuntik, mau dijahit, mau di apa, anestesi, bilangnya halal tiba-tiba. Ya, halal. Ya, tiba-tiba ke dokter ini. Jadi harus konsisten. Ya. Nah, jadi intinya hukum asal makanan, minuman, dan include termasuk obat, hukum asalnya apa? Halal mubah, boleh. Ya. Ini jawaban yang kedua tadi. Sekarang poin yang ketiga, ya, kenapa bilang tidak mau berobat ke dokter? Ya, katanya obat-obatan dokter itu berbahaya. Obat-obatan dokter itu racun. Obat-obatan dokter, obat dokter itu poison. Racun katanya. Ya, karena dari zat-zat kimia. Ya, dari chemical substance. Dari kimia bahaya katanya. Ya. Nah, jawabannya yang benar, obat-obatan dokter itu tidak berbahaya karena sudah di-arrange, sudah diatur dosisnya. Ya, dosisnya sudah diatur. Makanya kalau kita kasih paracetamol orang dewasa 500 mg. Nanti anak-anak ada hitungannya lagi. Ada hitungannya. Ya, sekian berat badan dikalikan dosis. Nanti anak kecil bayi ada dosisnya lagi. Ya. Jadi obat-obatan itu sudah diatur apa? Dosisnya. Ya, pakai dosis. Ya, tidak berbahaya. Oleh karena itu di rumah sakit, ya, di sini apa? Rumah sehat ya. Ya? Hospital aja ya, hospital aja ya. Di sana rumah sakit ya. Oleh karena itu di hospital ya banyak yang sembuh kan ya. Banyak yang sembuh. Masuk hospital insya Allah pulang sembuh. Ya, kenapa? Karena obatnya sudah diatur dosisnya, di-arrange, dihitung. Ya, sudah calculated. Udah. Tidak bahaya. Yang bahaya kalau tidak pakai dosis. Ya, overdosis, minumnya asal-asalan. Ini berbahaya. Ya. Nah, sehingga itu tadi jawaban ringkas, ya, summarize answer, ya, jawaban ringkas dari alasan kenapa tidak mau ke dokter. Terutama bagi teman-teman yang sudah ngaji, sudah belajar agama, ya tidak mau katanya. Padahal yang pertama tadi penjelasan ulama apa? Dikombinasikan. Jam'u. Yang kedua, ulama kalau sakit kemana? Dirujuk ke hospital. Di sana dapat obat, diinjeksi obat, diinfuse dan sebagainya. Ya. Jadi ini jawaban dari biasa yang menolak
tidak mau ya, seperti itu. Oke, sekarang kita sampai ke poin yang tadi kita jelaskan, semua metode pengobatan itu sama baiknya. Silahkan ya, kalau mau kedokteran modern silahkan. Kalau mau bekam silahkan. Kalau mau herbal jamu-jamuan silahkan. Mau pengobatan Arab silahkan. Atau pengobatan, mungkin di Malaysia ada pengobatan tobib juga ya. Ada ya tobib ya. Itu silahkan, boleh. Semuanya boleh ya. Tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ada syarat-syarat pengobatan yang harus dipenuhi, dan itu semua ada dalam ajaran Islam. Syarat-syaratnya yang pertama, first, itu ya, yang pertama itu dilakukan oleh ahlinya. Ya, conducted by professional. Oke. Jadi yang pertama dilakukan oleh yang sudah ahli. Ya. Yang kedua itu dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman. Ya, conducted by experienced people. Experienced doctor. Sudah punya pengalaman, experience. Ya. Kemudian yang ketiga, dia paham dosis dan indikasi. Right dose and indication. Ya. They have to know. Dia harus tahu. Tidak boleh sembarangan. Ya, harus tahu. Ya. Kemudian yang keempat, ya, dia harus bisa mendiagnosis penyakit. Ya, they have to know to diagnose ya, the disease. Dia harus bisa mendiagnosis. Ya, diagnose the disease, harus tahu caranya. Ini semua ada dalil-dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi sila mau buka praktek herbal silahkan, mau buka praktek bekam silahkan, mau buka ini silahkan, tapi ini ada syarat-syaratnya dalam Islam. Ya, there is conditional, ada berapa syarat yang harus dipenuhi. Kita bahas yang pertama tadi. Yang pertama apa? Dilakukan oleh ahlinya, conducted by professional, harus ahli profesional. Ya, mengapa demikian? Karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, man tatabbaba falam yu'lam minhu tibbun qabla dzalika fahuwa dhamin. Ini hadis Nabi. Ya, ada di sini ya, di buku ini ya. Man tatabbaba falam yu'lam minhu tibbun qabla dzalika fahuwa dhamin. Ya, man tatabbaba, barang siapa yang melakukan tatabbaba, praktek kedokteran, artinya saya tabib. Dia mengklaim, dia dakwah, saya tabib, saya bisa menyembuhkan, saya tabib. Kalau saudara sakit datang ke saya bisa obati. Nah, barang siapa yang tatabbaba, melakukan praktek pengobatan, tapi lam yu'lam minhu tibbun qabla dzalika, tapi sebelumnya tidak pernah belajar. Tidak pernah belajar kedokteran. Ya, tidak pernah sekolah. Tidak pernah kuliah. Tidak masuk kemana, tidak belajar. Maka fahuwa dhamin, dia wajib mengganti rugi. Ya, dhamin, ganti rugi.
Ya, atau dia harus bertanggung jawab, mas'ul, tanggung jawab. They have responsibility. Ya, dia punya responsibility. Ya, dia harus tanggung jawab. Ya, harus tanggung jawab. Nah, dari hadis ini, man tatabbaba, melakukan praktek pengobaran, dia melakukan praktek bekam, ya, di rumahnya melayani bekam, herbal dan sebagainya, tapi harus belajar. Dia belum belajar, oleh karena itu syaratnya sebelum melakukan praktek pengobatan harus apa? Harus belajar dulu. Nah, yang namanya belajar, ya, yang namanya belajar itu perlu waktu yang lama. Perlu waktu yang lama kalau belajar. Oleh karena itu Imam Syafi'i itu berkata, "Akhi lan tanalal ilma illa bisit." Akhi, saudaraku, engkau tidak akan berilmu, engkau tidak akan mendapatkan ilmu melainkan dengan 6 perkara. Ya, ada pertama hirs, semangat, spirit. Yang kedua bulgoh, ya, tekad, ya, tekad baja, kuat, mentality, ya, bulgoh. Ya, kemudian suhbatul ustad, harus ada ustadz yang mengajarkan. Ya, jangan agama belajar sendiri, tidak boleh, ya. Tidak boleh otodidak. Suhbatul ustad, ya, harus ada ustadz yang ajarkan. Tidak boleh otodidak belajar agama. Inna hadzal ilma dinun fanzur, ya, falyanzur ahadukum, ya, hendaklah kalian melihat siapa dia mengambil. Ya. Jadi suhbatul ustaz. Ya. Kemudian dapat ini dengan menggunakan harta, juga dengan mal. Ya. Menggunakan harta, harus pakai uang. Ya, jadi harus ada modal. Karena menuntut ilmu butuh apa? Butuh uang. Para ulama menghabiskan begitu banyak uang untuk menuntut ilmu. Ya, harus ada, ya. Kemudian baru selanjutnya beliau menjelaskan watuluz zaman. Ya, waktunya lama. Waktunya panjang. Artinya tidak ada yang instan. Ya, tidak ada instan. Ya, tidak ada yang sehari belajar langsung pintar. Tidak ada. Ya. Sudah. Nah, begitu juga dengan ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran harus belajar dulu. Waktunya lama. Belajar. Waktunya panjang. Tuluz zaman. Saya menjadi dokter spesialis. Ya, dokter spesialis, saya belajar totalnya 12 tahun. 12 tahun jadi dokter spesialis. Kuliah 12 tahun. Biar jadi dokter spesialis, spesialis laboratorium. 12 tahun. Lama. Ya. Buat jadi general physician 6 tahun. Dokter, ya, dokter umum. 6 tahun, lama, belajar lama. Ya, tidak bisa kita mau praktek pengobatan hanya sebentar. Tidak boleh. Harus belajar dalam jangka waktu yang lama. Ya, tidak bisa sebentar. Nah, saya punya kawan tinggal di Saudi. Dia bilang, dia cakap, kalau ada yang mau praktek bekam, ya, mau praktek bekam, dia bilang perlu sekolah 2 tahun buat praktek bekam di Saudi. Makanya di Saudi kalau mau praktek praktek bekam sekolah 2 tahun. Ya, lama 2 tahun, ya.
2 tahun sekolah dulu. Kenapa? Karena dia perlu belajar anatomi. Ya, anatomi. Di mana letak pembuluh darah, di mana letak saraf, di mana jalur nadinya. Belajar. Nanti dia juga perlu belajar bagaimana tekanan, tarikan. Nah, ini kan bekam ditarik ya. Nah, ditarik gini. Nah, ini kekuatannya. Di sini kekuatan sama di sini beda. Tarikannya beda. Ya, karena di sini atau di punggung beda. Nah, di punggung mungkin tarikan kencang, tapi kalau di perut tidak boleh kencang. Ya, tidak boleh kuat. Ya, beda. Nanti di sini tekanan berapa? Nah, begitu juga dengan sayatan. Nah, disayat ya. Sayat gitu, disayat. Sayat ini beda tekanannya, pakai ilmu. Ya, belajar dulu berapa lama? 2 tahun. Baru bisa praktek. Ini di Saudi. Hanya belajar bekam saja. Ya, dia belajar bekam. Learn hijamah. Ya, hijamah 2 years, 2 tahun. Lama. Jadi tidak boleh sebentar. Nah, tapi kalau kita di Indonesia ini ya, di Indonesia, kalau mau bekam itu ikut training. Ikut training 2 hari. Ya, di Indonesia kita ini. Ikut training atau pelatihan. Berapa? 2 hari. Ikut training 2 hari. Ya. Lalu esoknya sudah praktek. Sudah praktek kan? Praktek. Ya, sudah praktek. Sudah bisa obatin semua. Sakit kanker. Ya. Sakit stroke. Ya. Sakit kidney disease, ginjal, liver disease, ya, stroke, ya, high tension, ya, apa semua bisa. Langsung menjadi dokter, ya, langsung menjadi tabib. Ya. Menjadi tabib 2 hari. Kita di Indonesia seperti itu. Ini tidak sesuai dengan hadis Nabi. Tidak sesuai. Ya. Karena harus belajar dulu, belajar yang lama. Ya, pelatihan, ikut training sehari 2 hari langsung besok praktek. Habis itu mengklaim, mendakwah semua sembuh. Ya, dengan modal kata insya Allah sembuh. Nah, nanti kalau pasiennya merasa enak, ya kalau enak kan relatif ya. Enakan bahasanya, lebih enak atau apa. Nanti itu menjadi testimoni. Testimoni disebarkan. Ya. Tapi kalau pasiennya tambah sakit, tambah parah, jawabannya singkat. Qadarullah. Ya. Kan? Jawaban singkat. Qadarullah gitu. Tidak dibenarkan. Karena hadis tadi bahwa domin, dia harus mengganti rugi, harus bertanggung jawab. Dia had a responsibility. Dia punya tanggung jawab. Ya. Karena yang namanya belajar, kata Imam Syafi'i, lama. Saya tidak tahu di Malaysia itu gimana ya. Apa training 2 hari, besok praktik atau gimana. Tapi di Saudi 2 tahun. Ya, karena ya. 3 tahun pengalaman. 3 tahun, iya harus ya. 2-3 tahun pengalaman dulu baru bisa praktek. Itu bagus. Ini bagus ini. Apalagi Tibun Nabawi sunnah kan? Sunnah, tadi kita sebutkan hadisnya, mur ummataka bil hijamah. Perintahkan umatmu untuk hijamah, bagus. Tapi kalau dilakukan, tapi kalau ya terapisnya tidak punya ilmu, bahaya ini. Ya, danger. Bahaya, harus yang berilmu. Ya, itulah alasan kita sudah melakukan terapi Tibun Nabawi tapi tidak sembuh. Ada yang coba kan, bekam tapi nggak sembuh. Ada? Itu bukan bekamnya yang salah. Ya, bukan bekamnya salah. Ya, jadi kita tidak boleh menyalahkan bekam karena itu sunnah, ya kan?
Tidak boleh. Tapi apa yang mengobati serta metodenya, syaratnya tidak terpenuhi, conditional, tidak terpenuhi. Ya, tidak terpenuhi. Ya, jadi pertama tadi harus apa tadi? Yang pertama dilakukan oleh ahlinya, conducted by professional. Sudah belajar, sudah ahli. Ya. Sudah ahli. Nah, seperti itu. Ya. Jadi jangan ini nanti saya sudah bekam tapi tidak sembuh. Nah, bukan bekam yang salah. Nah, tapi yang mengobati ya belum punya ilmu karena baru 2 hari. Baru 2 hari, besok praktek. Nah, dia tidak tahu mana sarafnya, mana nadinya, mana kelenjar limfa juga kan. Nah, ini karena yang ketika ditarik itu kelenjar limfanya kesedot. Nah, makanya dia bentuk seperti benjol kan. Nah, itu kelenjar limfa ketarik itu. Nah, itu juga ada ilmunya, berapa lama ditarik. Beda-beda, di sini beda, di sini beda, di sini beda. Karena kalau terlalu lama nanti cairan limfanya keluar semua. Ini bahaya. Makanya ada ilmunya semua. Ya, ada ilmu. Bekam ada ilmunya. Sayatannya juga sama. Sayatannya, kedalamannya, deepnya juga lama. Ya, karena ketebalan kulit beda-beda. Di sini kulit di sini beda, di punggung beda, ketebalannya beda-beda. Ya, beda-beda. Ya, di sini juga beda. Ada yang di sini juga kan? Ada juga di sini bekam, di sini juga. Itu beda-beda kedalamannya. Jadi untuk sayatnya itu, untuk tusuknya, itu beda. Ada ilmunya, nggak boleh sembarangan. Ya, itu ada ilmunya semua. Nah, jadi itu semua butuh apa? Butuh ilmu. Ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Ini syarat. Jadi semua pengobatan siapapun itu, mau ahli herbal, ramu-ramuan, dan sebagainya, harus belajar dalam jangka waktu yang lama. Nah, sekarang kita masuk syarat yang kedua. Syarat yang kedua apa tadi? Iya, dilakukan oleh yang berpengalaman, conducted by experience. Jadi dia harus setelah belajar, ya, dia harus berpengalaman dulu. Punya experience. Ya. Punya experience. Supaya apa? Ya, supaya pasien, kalau kita Indonesia bilangnya tidak menjadi kelinci percobaan. Apa? Di sini bahasa apa nih? Tikus makmal. Hah? Tikus makmal. Tikus makmal, ya Allah. Tikus makmal ya, makmal laboratorium ya. Ya. Karena dia harus punya experience, dia have to experience, ya, supaya apa? Pasien tidak menjadi tikus makmal, tidak menjadi kelinci percobaan dicoba, ya, nggak boleh ini, kan? Dicoba, nggak boleh, harus punya experience, ya, harus punya experience, ya. Dari mana? Dari hadis tadi. Ya, disebutkan dia tatobaba falam yu'lam, berarti dia harus belajar, harus punya ilmu dan pengalaman, seperti itu. Dan ini juga punya pengalaman dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Ini ada hadis di buku ini saya taruh. Jadi ini ada hadis saya bacakan ya. Jadi harus yang sudah punya experience. Saya bacakan hadisnya. An Sa'ad, dari Sa'ad, qala maritu maradon, aku sakit, wa atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ya'uduni. Jadi ada sahabat namanya Sa'ad sakit. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ziarah, menjenguk. Ya, menjenguk. Fa wada'a yadahu baina sadyayya hatta wajadtu baradaha ala fuadi. Kemudian Nabi SAW menaruh tangan di dadanya. Ya, di dadanya sampai aku merasakan dinginnya tangannya Nabi. Ditaruh di dadanya. Kemudian Nabi SAW bersabda, innaka rajulun maf'udun. Sesungguhnya engkau ini punya sakit jantung. Ya, beliau rasa sepertinya sakit jantung. Jadi
nadinya, ya, beatnya, detak jantungnya ini tidak seirama, ya, beda. Nabi pegang rojulun maf'udun, sakit jantung. Kemudian beliau bersabda, i'til Harisa ibna Qaladah. Kamu datang, sekarang kamu pergi menuju Al-Haris ibna Qaladah. Kenapa demikian? Akhosaki fa innahu rajulun yatatabbabu. Karena dia adalah orang yang ahli, yatatabbab. Dia punya experience, punya pengalaman. Ya, falyakhus sab'ata marati min ajwafil Madinah. Nah, sekarang kamu bawa ya 7 kurma ajwah Madinah, bawa ke Al-Haris bin Qaladah. Ya, seperti itu. Ya, supaya apa? Supaya nanti dijadikan ramuan. Ya, jadi perhatikan Nabi SAW, ada orang sakit, ya, Nabi SAW bilang, oh nggak perlu. Nabi SAW tidak mengatakan kamu cukup ruqyah saja. Kamu cukup ruqyah, kamu nggak usah ke mana-mana. Kamu tidak perlu berobat ke sini, tidak perlu ke sini, cukup ruqyah saja. Cukup Al-Quran dan Sunnah. Nggak usah kemana-mana. Tapi Nabi SAW memerintahkan sahabat ini pergi ke Al-Haris bin Qaladah karena memang dia sudah ahlinya, sudah pengalaman mengobati orang. Ya, ini bawa 7 kurma ajwa. Kenapa disuruh bawa? Karena nanti dia paham bagaimana cara meramunya. Ya, ditumbuk, ditambah ini, kemudian dipanaskan, pakai suhu apa, airnya berapa, dan sebagainya. Karena dia sudah paham bagaimana cara meramu, sudah ahlinya, kayak gitu. Jadi Nabi SAW sakit, sahabat yang sakit diperintahkan pergi ke tabib yang sudah berpengalaman. Demikian juga Nabi SAW sakit, tabib-tabib juga datang mengobati. Ya, karena katanya Aisyah ketika Nabi SAW sakit, banyak tabib datang mengobati beliau. Ya, jadi tidak seperti kita sebagian sakit, saya tidak mau ke dokter, ruqyah saja. Nabi SAW suruh pergi, ya, suruh pergi ke tabib, suruh ke sini, karena dia sudah apa? Sudah berpengalaman. Padahal sebenarnya, ya, hakikatnya Nabi SAW bisa saja kan yang tumbuk, ya, ya itu kan kurma kan ditumbuk sama Nabi, tapi kan Nabi bukan ahlinya. Nabi diutus menjadi Nabi. Ya, Nabi SAW itu diutus, ya, bu'itha untuk menjadi Nabi, ngajarkan ilmu agama, tidak diutus menjadi ahli pengobatan. Nah, makanya kamu pergi ke ahli, ya, seperti itu. Karena saya dapatkan juga, kita di Indonesia ada yang melahirkan tidak mau ke dokter, melahirkan sendiri seperti Maryam katanya. Adakah di Malaysia? Tidak ada, ya. Di sana ada di situ, ada di sana. Tidak perlu ke tabib, tidak perlu ke obskin katanya. Kita seperti Maryam dalam Al-Quran, ya, seperti Maryam dalam Al-Quran, melahirkan sendiri katanya dia. Tidak benar ini. Iya, Maryam dapat wahyu. Dapat apa? Bukan wahyu, dapat apa? Ilham. Diperintahkan, ya, wahuzi ila jiz'in nakhlati tusaqit alaiki rotoban janiyah, kan itu kan. Ya, disuruh. Ya, kamu beda sama Maryam. Ya, dia diperintahkan menjauh dari kaumnya. Ya, dapat ilham, menjauh dari kaumnya. Kamu tidak dapat ilham. Mungkin ilham dari setan, ya. Bisikan kan. Ya, jadi ada di Indonesia melahirkan sendiri katanya. Ini tidak benar. Ya, sini ada juga, ya, namanya persalinan Maryam namanya. Karena mengikuti Maryam, lahir sendiri, tidak dibantu siapa-siapa. Ini beda katanya nih. Ya, beda. Karena Nabi SAW pergi ke ahlinya berobat. Ya. Jadi kita yang kedua ini, ya, ini harus punya apa? Punya pengalaman, experience. Karena Nabi SAW pun mengarahkan, ya, sahabat yang sakit pergi ke tabib yang sudah punya pengalaman. Nah, supaya juga kenapa
supaya juga tidak menjadi tadi tikus makmal, kelinci percobaan. Kan? Iya kan? Tidak boleh. Harus punya experience dulu. Ya. Ya, kan tadi kan ikut pelatihan ya, ikut training 2 hari. Besoknya praktek. Besok jadi kelinci nih, jadi tikus makmal ini kan. Iya kan? Ya, dia karena belum punya experience, dia tidak tahu stroke, tidak tahu anatomi, tidak tahu apa. Pokoknya di mana bekamnya nih? Pokoknya di sini, di sini. Harus ada anatominya ya. Ada anatominya. Ya, di mana kelenjar limfe, di mana ini. Pokoknya di sini. Kemarin ditunjukkan di sini. Ya udah di sini gitu. Tidak boleh kayak gini. Ya. Karena saya pernah ada sahabat dulu masih zaman sekolah dulu ya. 20 tahun yang lalu ya. Ada sahabat ikut training ya. Ikut training bekam 2 hari. Terus tiba-tiba dia bilang, dulu masih mahasiswa dulu ya. Dia bilang, "Saya sudah belajar bekam nih. Mau sebekam enggak?" bilang gitu. Saya sih waktu itu belum tahu ya, belum punya ilmunya. Boleh. Saya juga mau dibekam sunnah Nabi gitu. Dibekam di punggung. Tapi pas disilat sakit. Aduh. Disilat lagi. Aduh, sakit. Setiap disilat saya begini. Disilat pakai pisau kan, digini kan. Aduh sakit ya. Saya bilang, "Kok sakit?" "Enggak apa-apa, memang begini," katanya. Disilat lagi. Aduh. Sepertinya saya jadi tikus makmal sepertinya. Jadi kelinci percobaan saya gini kayaknya nih. Aduh sakit ya, ternyata sakit ya. Barulah setelah sekian lama saya minta difotokan ini, difoto di punggung, ternyata ada scar. Paham scar ya, jaringan parut karena terlalu dalam. Ya, ada scar jaringan parut. Wah, saya sudah jadi kelinci percobaan ini, udah jadi tikus makmal saya berarti. Seharusnya dia experience. Ya. Tidak boleh ya, harus punya experience. Dan sekarang bagaimana cara supaya punya experience dalam ilmu kedokteran, punya experience? Tentu kita belajar secara bertahap ya, bertahap artinya kita belajar step by step, bertahap ya, bertahap. Contoh misalnya, setahu saya itu kalau dulu belajar bekam, dia belajar anatomi dulu ya. Jadi tahu ketebalan dari kulit ya, kulitnya tebal, tipis berapa. Jadi dia harus tahu kekuatan. Dulu juga ada belajar pakai kalau tipis pakai balonnya gitu kan ya, belajar. Ya, jadi bagaimana supaya punya experience, maka dia step by step. Kalau tobib zaman dulu ya, tobib dulu, biar punya experience, dia akan mulazamah dengan tobib yang senior. Paham ya? Ini tobib seniornya, dia mulazamah. Zaman dulu, pengobatan Cina, pengobatan Arab klasik, atau di Indonesia tobib, maka dia mulazamah dengan yang senior. Setiap seniornya berobat, dia ikut. Kemudian dia jadi asisten. Tolong periksa, tolong bantu, tolong buatkan ramuan, tolong masak, tolong apa. Dia ngikuti. Nanti tobib senior kesini dia ikut lagi. Terus mulazamah, jadi asisten. Ya, asisten mulazamah terus. Sehingga dia mulai paham. Dan dia ikuti. Kalau sakit ini seperti ini. Kalau pasiennya begini, besoknya begini. Kemudian dia kan jadi asisten kan, tolong dibuat ramuannya. Ini, tambahkan ini. Sehingga dia punya experience. Kenapa? Karena mulazamah dengan tobib senior. Ikut kemana-mana terus. Dan mulazamahnya ini bertahun-tahun. Nggak cuma 1-2 hari. Ikut terus, karena beda-beda. Yang ini sakit ini begini, yang ini sakit ini begini. Ya, sakit yang ini seperti ini, beda-beda. Itu cara supaya memperoleh experience dalam ilmu pengobatan. Mulazamah, ikut terus. Barulah nanti setelah sekian tahun,
selepas sekian tahun, barulah dokter senior bilang, kamu sudah pintar, kamu sudah hebat, kamu sudah punya experience. Sekarang silahkan kamu praktek sendiri. Barulah dia lepas, barulah dia independence. Ya, independence, dia praktek sendiri baru setelah itu. Nah, ini namanya untuk memperoleh apa? Experience, supaya pasien tidak menjadi tikus makmal, kelinci percobaan. Kita juga sama di ilmu kedokteran kita belajar. Saya 12 tahun. Supaya punya experience, kita belajar step by step. Contoh, saya mau injeksi, saya mau suntik, saya belajar step by step. Pertama saya belajar anatomi. Kita belajar anatomi ya, di mana apa? Di mana saraf, di mana nervus, di mana vena, di mana arteri. Kita belajar supaya nanti tidak salah suntik ya. Kalau kita injek ke nervus bahaya kan, bisa lumpuh, stroke, bahaya. Kita belajar anatomi, suntiknya di sini, kayak gitu. Pertama belajar dulu. Step selanjutnya kita belajar menggunakan manekin. Paham manekin ya? Boneka, orang-orangan. Apa di sini? Patung ya? Patung lah pokoknya. Kita belajar pakai patung manekin. Kita belajar dulu, ada alatnya. Iya kan? Praktek dulu step by step. Jadi ada patung, kita suntik. Patung mirip manusia ya. Anatominya ada venanya, ada apa. Kita praktek di situ, suntik. Setelah itu baru step selanjutnya, baru kita praktek di hospital. Itu pun menggunakan supervisor. Pakai bahasa kita senior, supervisor. Jadi ketika saya pertama kali ya, first time I inject someone. Ya, pertama kali suntik orang, ada supervisor, ya, accompany me, menemani, ya, dia menemani, ya, mengawal, ikut, sehingga pas saya suntik ada senior, jadi saya lebih tenang, iya kan? Jadi step selanjutnya ada supervisor, senior yang membersamai, suntik, berdua gini suntik coba. Supaya kalau saya mungkin grogi, kaget kan, nanti ada senior. Siapa tahu suntik nanti pas cabut jarumnya ketinggalan kan. Ya saking gemeter kan, tremor. Pertama kali first time soalnya nih. Itu kan suntik. Terus habis itu pas tarik terlalu cepat ini ya, jarumnya ketinggalan, tapi karena ada supervisor. Tapi insya Allah kalau kita step by step insya Allah enggak. Ya, artinya mulai punya percaya diri. Ya, kita mulai punya keyakinan diri. Karena tadi step by step udah belajar, sudah coba di boneka, sekarang sudah coba ini, ya, step by step kita belajar. Ditemani sama supervisor. Ya, sehingga kalau ada apa-apa, kalau ada sesuatu, ya, ada bahaya nanti ada supervisor atau senior kita yang membantu. Ini experience namanya, ya, experience. Dan kemudian nanti ada yang namanya level of kompetensi, ya, kompetensi. Nah, ketika kita sudah melakukan suntik 10-20 kali, barulah kita nanti bisa menyuntik sendiri. Ya, tidak perlu diawasi oleh supervisor, tidak perlu dikawal oleh supervisor. Kita suntik sendiri dan kita pun sudah percaya diri, sudah yakin, ya, sudah punya confidence. Ya, sudah punya confidence untuk suntik sendiri. Ini untuk mendapatkan apa? Experience. Jadi kalau ingin praktek kedokteran harus punya apa? Experience, harus punya pengalaman supaya ya pasien tidak menjadi tikus makmal. Ya, siapa yang mau jadi tikus makmal di sini? Tidak ada yang mau kan? Tidak ada yang mau kan? Tidak, makanya jangan. Ya, jangan kalau mau praktek, ya, jadi kelinci percobaan, tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Ya, tidak boleh ini. Harus punya experience. Tidak boleh. Jangan sampai nanti dokternya mengatakan, ya, pasiennya takut mau disuntik. Ya, dokter, ya, saya takut ini. Kenapa? Ini pertama kali saya disuntik. This is first time I have been injected. Saya pertama kali suntik, saya takut katanya. Kemudian dokternya mengatakan, oh jangan takut, saya juga pertama kali suntik orang, gitu kan?
Saya juga pertama kali suntik ini gitu ya. Kan tidak boleh kan. Ini syarat. Jadi apapun itu, mau bekam, tidak boleh. Ya, harus belajar dulu. Harus punya experience kayak saya tadi. Ya, jadi kelinci percobaan ini. Jadi scar di punggung banyak. Ya, kelinci percobaan. Tidak boleh. Ya. Nah, sehingga kalau kita bekam, siapa yang pernah bekam tapi tidak sembuh? Ada tidak? Kalau bekam tidak sembuh, bukan yang salah bekam. Ya, jangan menyalahkan bekam. Ya, don't blame bekam. Oke, jangan salahkan bekam. Tapi yang salah apa tadi? Ya, yang melakukan tidak berilmu, yang kedua tidak berpengalaman. Oke ya, ini syarat pengobatan untuk semua jenis pengobatan, semuanya. Ya, mau bedah, apalagi bedah sama, kita bedah juga latihan. Ya, kita bedah pertama kita bantu senior. Ya, kita jadi asisten, become an assistant. Ya, dalam operasi ya. Jadi kita nanti operatornya senior, kita nanti bantu. Ya, bantu kasih gunting, kasih apa, kita bantu buka, kita bantu jahit. Ya, kita bantu apa, kita lihat, kita punya experience jadinya. Ya. Kemudian nanti supervisor atau senior kasih kita coba. Sekarang coba nih kamu nih. Saya coba. Kamu sudah lihat tadi kan? Sudah perhatikan. Sudah ikut operasi berapa kali? Sekarang kamu coba pelan-pelan. Dicoba pelan-pelan dulu. Mungkin robek yang atas dulu. Ya. Besok dikasih coba yang dalam. Kan begitu. Jadi punya experience. Ya. Kayak gitu. Ini contoh dalam Islam. Ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Apa syarat yang ketiga? Ya, kondisi yang ketiga. Ini penting, tidak kalah penting ini. Yang ketiga, harus paham. Ya, harus tahu dosis dan indikasi. Ini harus tahu. Ya. Mengapa demikian? Karena ada hadisnya. Oke, di sini saya taruh hadis. Nih. Di sini ada hadisnya sini ya. Jadi, ada sahabat ya. Sahabat ini terkena penyakit kita sebut diare, mencret kita bilang, ya, atau bahasa Arabnya ishal. Malaysia apa ini mencret nih? Ciri-piri. Pokoknya BAB ya, BAB apa sini? Ya, stulnya itu cair ya, keluar air, keluar air, stool. Ya, diarrhea, in English, okay? Insyaallah. Diarrhea, okay. Dia terkena penyakit diarrhea, okay. Kemudian dia ishal ya, bahasa Arabnya ishal. Kemudian saudaranya pergi menuju Nabi, ya, minta nasihat. Kemudian Nabi SAW bersabda, isqihi asalan, ya, kasih dia apa? Madu. Kasih minum apa? Madu. Ya, kemudian dia pulang ke rumah, kasih madu. Sembuh apa tidak? Belum sembuh. Ya, dia datang lagi ke Nabi. Ya, dia datang lagi kemana? Ke Nabi SAW. Kemudian mengatakan belum sembuh Nabi, belum sembuh ini. Ya, belum sembuh. Kemudian Nabi SAW kembali mengatakan, mengulangi isqihi asalan. Kasih madu lagi. Pulanglah dia. Pulang. Kasih saudaranya madu. Sudah sembuh belum? Belum, balik lagi ke Nabi. Belum sembuh. Ya, Nabi pun kembali mengatakan isqihi asalan, kasih madu lagi. Nah, barulah yang ketiga, setelah dikasih madu baru sembuh. Nah, ini hadisnya ya. Dari hadis ini saya bacakan penjelasan Ibnul Qayyim Al-Zaujiyah dalam kitab Tibun Nabawi. Jadi ini kitab Tibun Nabawi. Jadi semua tadi dalam kitab Tibun Nabawi. Ya, jadi beberapa praktek yang mengaku, mengklaim, mendakwah saya praktek Tibun Nabawi tapi tidak mengikuti Tibun Nabawinya Ibnul Qayyim. Karena ini tadi semua tadi itu penjelasan dari Ibnul Qayyim. Saya bacakan penjelasan Ibnul Qayyim dalam kitab Tibun Nabawi. Wa fi taqrari saqihi lil asal ma'nan tibbiyun badiun.
ketika Nabi memberikan madu berulang-ulang takror, ya, ini ada pelajaran ilmu kedokteran badi yang indah, yang baik. Wa huwa anna dawaa yajibu ayyakuna lahu miqdarun wa kamiyatun bihasabi halid da'i. Halid da. Karena yang namanya dawa, obat, itu wajib harus. Labudda minhu, wajib dia ayyakuna lahu miqdar, dia harus ada dosis dan kamiyah dan jumlahnya sesuai dengan keadaan penyakit. Ya. Jadi yang namanya obat itu harus ada kamiyah sama ada miqdarnya. Miqdar wal kamiyah. Ada dosis dan jumlahnya. Jadi obat harus ada dosis dan jumlah. Ya. Ini penjelasan Ibnul Qayyim dalam Tibun Nabawi. Nah, jadi yang sekarang mengklaim mendakwah saya praktek Tibun Nabawi, maka perhatikan ini. Perhatikan ucapan Ibnul Qayyim, harus, bahkan beliau mengatakan yajibu, wajib. Ya, wajib. Ya, bukan sunnah. Wajib. Ya, bukan mustahab. Wajib. Yajibu ayyakuna lahu miqdarun wa kamiyah. Wajib, pakai dosis. Ya. Ini kemudian hadis ini pun dijelaskan juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya bacakan penjelasan beliau. Di sini juga ada. Faqad ittafaqa al-atibba'u ala anna al-maradal wahida yakhtalifu ilajuhu bi ikhtilafis sin wal 'adah waz zaman wal qadha al-ma'luh wat tadbiru wa quwwah tabi'ah. Para tabib itu bersepakat bahwasanya satu penyakit maradul wahid itu yakhtalifu ilajuhu, berbeda-beda pengobatan dan dosisnya. Bi ikhtilafis sin, ya, sesuai dengan perbedaan usia, umur. Jadi dosisnya dewasa berbeda dengan dosisnya budak, anak. Ya. Beda dengan bayi, ya, infant, toddler. Beda, dosisnya beda. Ya, begitu juga dengan orang yang sudah sepuh, syekh. Itu beda juga dosisnya. Ya, bi ikhtilafis sin, perbedaan usia, beda dosis. Ya. Kemudian wal adah dan kebiasaan. Ya, kebiasaan aktivitas itu beda. Wazaman, waktu itu beda dosisnya. Ya, orang dulu suka jalan, suka lari, kita duduk terus. Duduk terus kita, ya. Ya, malas jalan, malas melangkah. Ya, orang dulu beda, dosis beda. Ya. Kemudian juga dengan adatnya. Jadi dosis kita dengan mungkin orang Eropa yang tinggi, berat badannya beda dosisnya. Ya. Di Saudi, makanya kalau kita di Indonesia, paracetamolnya 500. Tapi kalau di Saudi 650. Siapa yang pernah memperhatikan? Di Malaysia berapa paracetamol? 500 kan? Sama, Indonesia Malaysia sama, kecil-kecil. Tapi kalau di Saudi, sudah pernahkah beli obat ke farmasi Saudi? Pernah? Paracetamol 650. Ya. Beda dosisnya. Iya, karena Indonesia Malaysia kecil-kecil kita ini. Sampai kalau kita umroh haji, gini-gini. Ya, orang Saudi besar tinggi gini. Belum ketemu Afrika begini lagi nih. Ya. Belum orang Afrika, orang udah gini. Cuma kita aja yang rumpun Melayu yang segini-segini ya. Makanya kita 500 paracetamolnya. Ya, pernah lihat 650. Ya, iya, beda dosis. Ya, beda dosis. Ini dijelaskan ulama. Ini penjelasan bahsun minal ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya lanjutkan. Li'anna dawaa yajibu ayyakuna lahu miqdarun kamiyah. Sama penjelasan Ibnu Hajar juga. Yang namanya obat harus ada dosis sama jumlahnya, kamiyahnya. Ya. Kemudian beliau lanjutkan, in qasara anhu lam yadfa'hu bil kulliyah. Kalau dosisnya kurang, maka tidak bisa menyembuhkan bil kulliyah secara total. Kalau dosisnya kurang. Wa in jawaza au hiyal quwwah ahdatha dararon akhar. Kalau dia jawaza, kalau dia melebihi, kalau dia beyond, kalau dia melebihi dosisnya, ya
dia high dosis. Ahdasa dororon ahor, menimbulkan, memunculkan bahaya yang lain, atau kita sebut dengan overdosis. Jadi dosis tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, tidak boleh rendah, tidak boleh terlalu tinggi, harus pas. Dan ini ada ilmunya, menghitung dosis. Kita dokter ada rumus hitung dosis, ada ilmu dosisnya, ya, dosisnya ada, ya. Demikian. Jadi dan ini syarat dalam ajaran Islam, bukan dari mana-mana, dari hadis Nabi. Jadi apapun itu, kalau kita sekarang habatus sauda, ya, siapa yang pernah coba habatus sauda ini? Pernah coba ya? Habatus sauda harus ada pakai dosis. Tidak boleh kita sama dosisnya, beda-beda. Terkadang kita minum habatus sauda sesuai dengan apa yang ada di botol. Keterangan kan ada minum 3 kali 2 kapsul ya sehari. Jadi apapun penyakitnya dosisnya sama. Ya, 3 kali sehari 2 kapsul. Tidak benar nih. Nanti yang stroke, ya, yang kena stroke berapa dosisnya? Itu sesuai dengan apa? Di botolnya itu ya, 3 kali 2 kapsul sehari. Nanti yang sakit tension headache juga sama, 2 kali sehari. Orang dewasa sama juga dosisnya. Anak kecil sama. Bayi apalagi, ya. Begitu juga dengan minum madu. Minum madu ada pakai dosis. Ya, dosis. Siapa yang berani punya bayi, ya, kasih madu, siapa berani? Ini pakai dosis. Ada dosisnya, ada hitungannya. Ya. Ada dosisnya. Jadi semua ada ilmunya. Sehingga ada yang kalau dia sakit minum habatus sauda, sembuh atau tidak? Tidak sembuh. Kalau tidak sembuh, jangan menyalahkan. Don't blame habatus sauda. Oke? Jangan salahkan habatus saudanya. Tapi salahkan apa? Dosisnya tidak tepat. Dosisnya tidak tepat. Ya gitu ya. Jadi harus pakai apa? Dosis. Bahkan bahaya. Saya punya pasien ya. Dia sakit ginjal, kena kidney disease ya. Dia karena baca hadis, inna hazihi habatus sauda syifaun min kulli da'. Ini obat segala macam penyakit. Jadi dia pikir begini, semakin banyak minum habatus sauda semakin cepat sembuh. Ya. Jadi dia bilang ini semakin berkah katanya nih. Semakin banyak semakin berkah. Jadi dia minum banyak-banyak habatus sauda, minum pagi siang, makin banyak makin berkah. Ternyata ginjalnya semakin rusak, semakin parah karena habatus sauda itu nanti metabolize by kidney. Ya, disaring, dibuang. Dia ginjal rusak. Ini tidak boleh. Ya. Ini. Ya. Ini tentang dosis. Baru yang keempat ya, terakhir kita ya, baru kita nanti tanya jawab ya. Baru yang keempat, apa tadi yang terakhir yang keempat? Ya, ini penting juga. Dia harus bisa mendiagnosis. Ya, they have to know how to diagnose the diseases. Dia harus bisa mendiagnosis. Ya, dan ini disebutkan dalam Ibnul Qayyim dalam Tibun Nabawi tadi. Di buku ini saya jelaskan. Ibnul Qayyim mengatakan dia harus bisa membedakan. Dia harus bisa yufarrik al-amrad. Dia harus bisa membedakan penyakit ini. Apa? Dia harus bisa diagnosis berarti kan? Ya. Jadi, gambarannya seperti ini. In the case ya. Ini saya punya obat ini. Obat mujarab. Ya, obatnya ini bagus ya. Obat untuk pasien HIV. Tahu ya jemaah ya, HIV tahu ya? Tahu ya? HIV AIDS. AIDS ya, HIV. Saya punya obat mujarab ini. Ini mujarab obatnya ya. Nah, sekarang bagaimana saya tahu ya orang ini kena HIV apa tidak? Bagaimana caranya?
harus bisa diagnose dari gejalanya, keluhannya, science, simptom, laboratory examination, ya, laboratory test. Harus tahu. Saya harus bisa. Jangan sampai orang ini sakitnya bukan HIV, bukan AIDS, tapi kita kasih obat AIDS. Ini bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya. Ya, makanya harus bisa apa? Diagnose. Nah, biasanya yang pelatihan sehari 2 hari, ya ditanya, ini dia sakit apa? Nah, dia tidak tahu. Ya, dia paling menjelaskan secara general. Oh, sakit mata, sakit perut, sakit apa lagi, sakit liver. Tapi sakit apanya? Sakit bagian gastrik, lambung, paham ya? Lambung, gastrik. Sakit apa? Tapi sakitnya apa? Ya, tidak boleh tidak boleh diagnosis general. Sakitnya apa? Karena dalam ilmu kedokteran banyak nih. Gastrik ini sangat banyak. Pertama bisa infected by Helicobacter pylorus bisa. Ya, infeksi bakteri. Ya, bisa juga. Bisa juga dia di situ punya luka. Luka kita sebut dengan tukak gastrik. Tukak. Luka. Jadi kalau kita endoskopi, kita lihat luka. Ya, ada luka di situ. Ya, bisa juga karena increase of gastric acid, peningkatan asam lambung, gastric acidnya meningkat. Nah, ini kan bikin sakit ya. Kita sebut mah di sana atau bahasanya dispepsia. Ini sakitnya apa? Jadi harus bisa diagnose. Ya, dia bisa euphoric al-amrod. Ya, dia bisa mendiagnosis itu penjelasan. Dan ini tidak bisa kalau cuma pengobatan sehari 2 hari. Ya, pelatihan training. Ya. Jadi demikian insya Allah ya jamaah ya, Masya Allah untuk materi kita. Ini kalau kita bahas waktu kita tidak cukup ya. Jadi intinya kesimpulan summarize ya, al-khulasah dari kuliah kita ini, ringkasan pertama ya, tidak perlu dipertentangkan, tidak perlu disilangkan antara kedokteran modern ya, tibun nabawi, herbal, ramuan. Kenapa? Karena ulama kita menjelaskan dikombinasi di jama'. Yang kedua, praktek ulama kalau sakit itu juga mereka ke hospital, diobati oleh dokter. Ya, prakteknya tidak ada yang mempertentangkan, tidak mau dan sebagainya. Kemudian selanjutnya semua pengobatan itu sama baiknya. Boleh, semua boleh. Ya, mau tibun nabawi, kedokteran modern, ramuan, pengobatan Cina, Sinse, ya, pengobatan Korea mungkin. Ya, kalau kita ada di Indonesia ramuan Jawa, ya, Javanese, ya, herbal itu kita ada. Silakan, boleh semuanya. Apapun itu metode dan teknik pengobatan silahkan karena urusan dunia. Tapi dalam syariat menetapkan ada syarat-syaratnya. Pertama tadi apa? Harus berilmu, belajar. Nah, belajar dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua punya pengalaman experience, tidak boleh jadi tikus makmal ya. Ya, 3 tahu dosis dosis jumlah indikasi. Yang keempat harus bisa diagnosis. Ini penjelasan dalam semua ini ya, insya Allah kalau semua ini terpenuhi, apapun metode pengobatannya insya Allah sembuh dengan izin Allah. Seperti itu. Baik, kita cukupkan ya malam kajian untuk kuliah malam ini. Dan sebelum kita tutup mungkin tanya jawab bertiga, boleh ya? Tanya jawab bagaimana nih metode, langsungkah atau pakai kertas ya? Boleh, sila. Ya, sila. Mungkin ada moderator yang tunjuk nih. Tak betul lah mungkin, siapa? Dipersilahkan. Ya. Oh, sama moderator dulu mau tanya. Sila. Kalau di media sosial Ya. Malaysia ini sering kali terjadi orang yang menolak perubatan moden ini, hatta di kalangan Salafiyin sendiri. Iya. Kadang-kadang mereka menyatakan ini ada jurnal dan ini kajian terkini yang dibawakan oleh KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia atau WHO. Ini pandangan yang sudah lama. Dibawakan jurnal. Seolah-olah sama seperti orang geng-geng yang menentang dakwah sunnah di Malaysia. Mereka bilang ini ada dalam kitab. Hujahnya hampir sama. Iya. Asal ada dalam kitab, as long as ada dalam kitab, ini diambil jadi hujah. Jadi siapa yang tahu hujah ini
Iya. Quran itu harus sahih. Iya. Dan tafsirannya juga harus benar. Itu Iya. sesuai kefahaman. Iya. Bukan ditafsir sebenarnya. Iya. Jadi juga dalam ilmu perubatan, jurnal-jurnal ini bagaimana kualitasnya? Iya. Darjatnya sahih atau tidak? Benar. Siapakah yang menulis itu? Adakah dia orang yang layak bercakap? Nah. Siapa? Iya. Dan kemudian adakah jurnal ini sudah diperdebatkan, sudah dipersembahkan, dan bagaimana dalam masaknya jurnal itu dikaji? Kaji. Iya benar-benar. Sedangkan yang menyediakan Salafi sendiri, ini ada jurnal. Bagaimana tahap? Itu yang kita persoalkan. Benar, ya. Kalau seorang Salafi, dalam Quran dan hadis betul bahasa Yasin, kenapa dalam perubatan semudah-mudahnya? Bermudah-mudah, sahih, insyaallah. Ya, paham. Ya, jadi ini pertanyaan ini juga sebenarnya banyak yang kita bahas di sini ya, masya Allah. Cuma apa waktu kita ini yang terbatas. Apalagi habis nih, lepas ini mau diajak badminton habis nih ya. Nggak sabar nih. Ini bagus sekali nih, bagus. Jadi kita ini ya ahlus sunnah ya, atau kita salafi ya, artinya kita harus ilmiah, otentik ya, otentik. Jadi kalau kita berpikir ya, kita kan diajarkan ya, kita to be taught otentik, ilmiah. Kalau kita dalam ilmu agama, Al-Quran, mana tafsir ulamanya? Ya gitu kan? Mana tafsir ulamanya? Siapa yang ngomong? Gitu kan? Yang ngomong ini scholar apa enggak? Ahli apa enggak? Ulama apa enggak? Tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Beliau memang ahli. Tafsir Qurtubi, tafsir Al-Baghawi, tafsir As-Sa'di. Memang ahli semua ini. Mana tafsirnya, kita lihat mana buktinya. Kan gitu ya. Kita beragama begitu. Pakai menggunakan dalil. Kemudian ada hadis juga sama. Kita pun otentik, ilmiah. Ini hadisnya apa? Derajatnya apa? Apakah derajatnya sahih ya, atau hasan li ghairihi, kemudian juga hasan ya, kemudian dhaif, hasan li ghairihi, dhaif, maudhu dan sebagainya. Ini kan ada tingkatan-tingkatannya. Iya kan? Ini hadisnya, ini hadis apa enggak? Kita kan tanya dulu. Ilmiah, otentik. Kemudian setelah itu hadis ini ulama yang jelasin siapa? Penjelasan, jangan membuat tafsiran sendiri. Ulama siapa? Seperti tadi kita sebutkan penjelas hadis, penjelasan Ibnu Qayyim. Ya. Hadis penjelasan siapa? Kita lihat ini siapa ini. Kita harus otentik. Kemudian siapa yang ngomong juga? Ibnu Qayyim memang dia ahli, dia nulis Tibun Nabawi. Ahli. Ya, siapa itu? Jadi kita diajarkan ilmiah, diajarkan otentik, ya begitu juga ya, diajarkan otentik, ilmiah. Nah harusnya kita juga menerapkan dalam pengobatan. Kita juga harus menerapkan, kita harus juga ketika ada metode pengobatan kita juga harus ilmiah, kritis, ya. Kalau dalam ilmu kedokteran namanya critical appraisal, kritis. Ya, critical appraisal. Ketika dibilang ini obatnya ini, kan gitu ya. Ada metode baru, metodenya ini. Kita harus jelaskan juga. Ini dari mana? Metodenya siapa? Mana anunya? Mana jurnalnya? Atau mana penjelasannya, pemaparannya mana? Ya, mana? Caranya begini. Kemudian ketika ini metode pengobatan baru, kita tanya, ini yang ngomong siapa? Dia ahli apa tidak? Kebanyakan metode pengobatan yang praktek ustadz. Tapi ustadz nggak belajar, beda. Ustadz ilmu agama, ada ustadz praktek pengobatan. Ada tidak nih? Di Indonesia ada. Meskipun dia ustadz, kita kritis juga. Ya, tidak boleh karena dia ustadz, kemudian kita percaya saja, nggak boleh. Kalau ilmu agama boleh, tapi dia ini ilmu kesehatan. Ya, ilmu kedokteran. Walaupun ustadz, kita juga tanya, ustadz mana anunya? Mana pemaparan, penjelasannya mana? Ya, metode pengobatan yang antum praktekkan ini mana anunya? Pengobatan. Dari mana ilmunya? Mana pembahasannya? Mana kita lihat. Ya, tidak boleh langsung percaya. Ya, langsung yakin karena ustadz apalagi atau ihwah, mentang-mentang praktek pakai kopiah, pakai jenggot ini. Mana pengobatannya? Mana ilmiahnya mana? Metodenya kapan? Ya, kita juga ilmiah juga. Dari mana? Ya, nah, sudah praktek berapa lama? Dari mana?
Nah, kemudian yang kedua tadi sudah dipersembahkan, sudah dipresentasikan ya di depan ahli belum? Ya, karena kalau dia mengklaim sendiri semua juga bisa. Ya, self claim. Semua juga bisa. Saya sudah menemukan obat Covid. Banyak dulu ya. Di Indonesia banyak loh. Saya menemukan obat Covid ya, semua bisa bilang. Saya sudah I have been invented Covid drug, Covid method. Ya. Saya sudah menemukan. Semua bisa mengklaim. Ya, banyak dulu, ya. Tapi kan apakah dia sudah diuji coba, sudah dipersembahkan, sudah dipaparkan kepada ahli-ahlinya? Ya, sudah belum kalau seperti itu. Ya, kita juga harus kritis gitu. Ya, jadi dalam agama diajarkan kritis, dalam ilmu pengobatan juga kita harus kritis juga. Ya, mana ininya? Jangan bahasa Indonesianya tuh mentang-mentang ustadz ya. Kita percaya-percaya saja, yakin tidak. Kalau ilmu agama boleh, tapi kalau ilmu kedokteran ya kita kritis juga, mana ustadz ininya, metodenya apa, ilmiahnya mana. Kalau kamu ilmiah kita kritisi, ya. Nah, jangan sampai nanti kalau kita kritisi kamu nggak percaya ustadz katanya. Enggak, bukan ilmu kedokteran kayak gitu. Ya, jadi ini juga pengen saya sampaikan tadi, kita harus juga ilmiah. Ya, harus ilmiah juga ketika dalam ilmu pengobatan kayak gitu. Ya banyak waktu itu terapi lintah, terapi suntik ini, itu bukan tibun nabawi semua ya. Ya kalau di Indonesia ada lintah, apalagi tuh apa? Pakai lebah, pakai apa ya? Itu boleh bagus, tapi anunya tadi 4 syarat tadi. Ya 4 syarat dan kita juga kritis juga. Nah, tapi jangan mentang-mentang yang praktek wah ya jenggotan, gamis apa kita percaya langsung enggak. Bukan. Ya, bukan. Kita mana ilminya harus ilmiah. Ya, nah kita sebut dengan namanya critical appraisal. Seperti itu. Apalagi ada pengobatan yang bukan pengobatan Islam tapi dia labelkan Islam seolah-olah dia Islam padahal bukan. Bukan tibun nabawi. Ya. Demikian ya insyaallah ya. Mudah-mudahan bisa insyaallah. Oke, the next. Saya moderator ya, next. Nah, biar tidak sesuai urutan. Ini silakan. Apa dengan doktor tentang fasdu? Adakah dia sama dengan kita menerima darah? Nah, ya, baik. Baik, fasdu itu nanti ditusuk ya, udah tahu ya. Ditusuk pakai jarum nanti airnya darahnya keluar. Al-fasdu ini pernah ditanya apakah dia tibun nabawi apa tidak. Saya pernah tanya, beberapa masyayikh mengatakan tibun apa ini memang ada ikhtilaf dari ulama. Jangankan al-fasdu ya. Jadi bukan hanya al-fasdu, hijamah saja, hijamah bekam, sebagian ulama ikhtilaf. Ya. Ya, saya punya tulisan di sini, kalau ada di sini apa enggak nih? Sebentar. Kalau tidak salah di sini, saya bahas di sini. Saya bahas atau ada tulisan saya, ikhtilaf ulama, apakah bekam sunnah atau mubah? Ikhtilaf. Bekam saja ikhtilaf. Ada yang mengatakan sunnah. Ya, sebagian ulama sunnah. Ya, misalnya Imam Nawawi sunnah, yang baiknya sunnah. Tapi juga ada yang mengatakan ulama bekam itu mubah. Karena itu pengobatan di zaman Nabi. Ya, sebagai yang mengatakan mubah Syekh Soleh Fauzan, ulama senior, videonya ada. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu mengatakan mubah. Ini biar saya percaya, saya bacakan teks Arabnya ya. Nah, ini saya bacakan nih. Jadi sebagian kita mungkin kaget atau baru pertama kali dengar nih kok mubah. Iya, ulama ada yang mengatakan ya bekam itu mubah. Nih, jadi ikhtilaf ulama bekam ya. Jadi yang mengatakan mubah itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Mubah, bekam mubah. Ya, Abdul Muhsin Al-Badr, ulama senior. Soleh Fauzan, Abdullah Ar-Rajhi mengatakan mubah. Dan mengatakan sunnah ada beberapa ulama, Abu Ishaq Al-Huwaini dan sebagainya. Syekh Utsaimin ditanya, innal hijamah dawaun la sunnah. Ini ucapan Syekh Utsaimin. Ya, hijamah itu pengobatan bukan sunnah. Pengobatan di zaman Nabi. Bukan sunnah. Ya, ibaratnya begini ya, sekarang kita gosok gigi pakai apa sekarang? Kita bersihkan gigi. Pakai apa?
pakai brush ya, pakai kalau kita sebut dengan sikat gigi kita Indonesia ya, pakai brush ya sekarang ya. Sekarang. Nah, ulama mengatakan, sedangkan di zaman Nabi pakai apa? Pakai apa? Siwak ya. Siwak ya zaman Nabi ya. Nah, sekiranya ulama mengatakan kalau Nabi sekiranya seandainya Nabi SAW diutus di zaman kita, maka dia bersihkannya pakai brush juga. Kalau Nabi SAW diutus di zaman kita, dia bersihkannya apa? Pakai siwak. Sehingga ilatnya, ini bahasa fikih ya, tak paham ilat ya. Ilat alasannya adalah tanzimul asnan. Tanziful asnan, membersihkan gigi. Jadi sunnahnya apa? Membersihkan gigi, terserah pakai apa alatnya. Gitu paham ya? Paham. Terserah pakai alatnya. Karena kalau sekiranya seandainya Nabi diutus di zaman kita ini, ya, dia bersihin gigi pakai apa? Pakai brush, sikat gigi. Atau sekiranya Nabi SAW diutus di Melayu, diutus di Malaysia, dia pakai apa? Siwak kah apa? Nggak ada siwak. Iya, nggak ada siwak. Jadi sunnahnya adalah, ilatnya adalah tanziful asnan, membersihkan gigi. Karena di zaman Nabi pakai siwak. Jadi ulama pun ikhtilaf, siwak ini sunnah atau mubah. Yang bilang sunnah, ya karena zohir hadisnya sunnah. Yang bilang mubah, ya karena ilatnya bersihkan gigi. Paham? Demikian juga beberapa ulama. Karena pengobatan di zaman Nabi ya bekam, habatus soda. Nabi sebutnya itu. Kan nggak mungkin Nabi menyebutkan apa? Di Malaysia apa obat ini? Bagus nih. Herbal di sini pakai apa? Kalau kita di sana ada jahe, temulawak ya. Apa gitu. Sama ya? Sama. Kalau Nabi diutus dia sebut juga berobatlah dengan jahe, berobatlah dengan kerokan. Tahu kerok ya? Indonesia dikerok ya. Berobatlah itu karena di zaman itu sama. Sehingga tadi ulama sebutkan perintahnya berobat. Ini yang mengatakan, dan ini ulama-ulama besar yang bilang bahwasanya bekam itu mubah. Ini Syekh Utsaimin, innal hijamata dawaun la sunnah. La sunnah. Hijamah itu pengobatan, metode pengobatan bukan sunnah. Itu pengobatan katanya Syekh Utsaimin. Kemudian katanya Syekh Muhsin Al-Badr. Siapa yang kenal? Siapa yang kenal Syekh Abdul Muhsin Al-Badr? Ulama di Madinah ya. Ayah bapak dari Syekh Abdul Razak di Madinah, ulama senior. Ya, beliau mengatakan, saya bacakan lagi. Beliau mengatakan bahwasanya yang namanya ya, beliau mengatakan saya ringkas ini ya. Disebutkan innal insana yahtajimu walau kana lam yakun bihajatin ila sunnah fahada ilajun wa tadawin. Jadi namanya hijamah itu ya itu adalah sekedar ilaj sama tadawin. Dia sekedar metode pengobatan. Demikian Syekh Shalih Fauzan, al-hijamatu mubahatun. Fahiya ilajun mubahun la yuqalu innahu sunnah. Ini kata Syekh Shalih Fauzan. Jadi di hijamah mubah saja. Ya, dia adalah metode pengobatan di zaman Nabi, mubah. La yuqalu innahu sunnah. Tidak kita katakan itu sunnah. Jadi bekam saja ulama ini ikhtilaf. Ada yang bilang sunnah, yang bilang mubah. Metode pengobatan. Ya, silahkan mau pilih yang mana. Yang penting berobat. Ya, sebagaimana siwak tadi. Siwak. Ada yang bilang sunnah, ada yang bilang mubah. Seperti itu. Demikian juga tadi jawaban Fasdu tadi. Al-Fasdu. Itu juga sama. Ya. Apalagi sebagian ulama itu ada yang mengatakan Al-Fasdu itu beberapa hadisnya perlu diteliti. Fihi nadhor katanya. Beberapa hadis tentang Fasdu. Ya, ini fihi nadhor, artinya perlu diteliti lagi. Kalau hijamah itu banyak hadis-hadis mutawatir sahih. Tapi kalau fasdu sebagian mengatakan riwayatnya ini ada yang Nabi sebut dengan mudraj, disisipkan dan sebagainya. Ini perlu diteliti lagi. Intinya dia ada yang bilang sunnah, ada yang bilang tidak. Al-fasdu. Ya, tapi beda dengan bekam. Bekam sudah hadis-hadisnya oke. Nah, hanya saja kembali lagi syarat tadi. Ya, syarat 4 tadi. Ya, harus ahli pengalaman. Ya, tidak boleh pelatihan sehari 2 hari. Harus berilmu. Karena saya ada orang, ini di fasdu ya, darahnya keluar ya, tapi dia punya penyakit. Namanya kelainan pengentalan darah. Darahnya tidak bisa tidak bisa membeku. Paham ya? Itu kelainan pengentalan darah ya. Dia punya penyakit seperti hemofilia ya. Hemofilia, penyakit lain. Jadi darahnya sulit membeku.
Ya, jadi sekali ini keluar terus. Jadi ada dikit tusuk keluar terus. Oh, dia bilang, penyakitnya banyak ini, darah keluar terus. Padahal dia lagi sakit. Akhirnya keluar terus, tidak berhenti. Berhenti sampai dia sudah wajahnya sudah pucat, kurang darah, anemia, dibawa ke UGD, ke emergency room. Dirujuk ke emergency room karena dia nggak belajar. Ya, tidak belajar. Nah, itu pun harus belajar dulu. Ya, belajar. Kemudian juga ada ketika ditusuk, kemudian tidak diobati, akhirnya jadi infeksi. Nah, kan bahaya ya. Nah, tidak steril. Nah, belajar dong. Karena beda-beda zaman kita sama dulu kala. Zaman dulu mungkin bersih-bersih, sekarang udah banyak kuman, banyak kotoran, banyak apa. Beda. Harus steril. Ya, steril, pakai alkohol, pakai apa, disterilkan baru tusuk. Ya. Ya, apalagi kalau sekarang itu supaya aman, 1 jarum 1 orang, sekali pakai buang. Nah, ini sekali cuci pakai lagi, cuci pakai lagi ya. Tusuk ke orang sini, cuci, pakai lagi, bahaya. Kan? Oke. Nah, itu ya insya Allah tentang fasdu ya, insya Allah ya, insya Allah. Ya, moderator mana ini? Biar tidak. Sila. Saya terbaca satu posting cerita tentang Maryam. bila nak bersalinkan Iya. Nabi Isa. Iya. Dia memakan kurma dan bersalinkan di sungai. Iya. Dan posting itu menyatakan memakan kurma itu dan di tepi sungai itu sebenarnya Memudahkan persalinan. Ini. Saya punya tulisan juga ini ya. Ini. Saya buka dulu ya. Saya baca penjelasan ulama ini ya. Saya punya tulisan banyak nih. Ini di Indonesia juga sama, maka saya buat risalah, buat tulisan. Ya. Buat persalinan, bentar. Sebentar. Saya baca ini ada penjelasan ulama ya. Jadi memang di postingan di Indonesia juga ada. Jadi memang Maryam ketika melahirkan itu kan di bawah pohon kurma. Ya, wa khuzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rotaban janiyah. Ya, jadi wahai Maryam mau melahirkan ya. Kamu goyangkan pohon tersebut ya. Pohon kurma nanti akan tusaqit, akan jatuh buah kurma kamu makan. Nah, ada yang berkata, ada yang cakap, jadi kurma ini memudahkan melancarkan persalinan. Apakah benar atau tidak? Jawabannya tidak benar. Tidak sahih. Makanya kita lihat penjelasan ulama. Yang pertama, kita baca ayatnya dulu. Ya, fa aja'ahal makhadu ila jiz'in nahlati qalat ya laitani mitru qabla hadza. Kemudian datang rasa sakit ya untuk melahirkan dan dia berada di bawah pohon kurma. Kemudian Maryam mengatakan, ya laitani mitu qabla haza. Ya, seandainya aku mati saja katanya, enggak kuat ya. Wa kuntu nasyan mansiya, kemudian aku dilupakan. Kemudian akhirnya di fanadaha min tahtiha alla tahzani faqad jala rabbuki tahtaki sariya wa huzzi ilaiki bijiz'in nahlati tusaqit alaika rutaban janiyah. Ya, jadi kau goyangkan kurma tersebut. Ya, nanti akan jatuh biji kurmanya, buah kurmanya kamu makan. Nah, ini dilakukan Maryam setelah atau selepas melahirkan. Iya kan? Selepas atau sebelum? Kalau kita baca ayat. Selepas atau sebelum? Selepas melahirkan. Iya kan? Selepas melahirkan. Karena uzi ilaika bijiz'in nahlati tusaqit alaika rutaban janiyah. Jadi dia melakukan ini sudah selepas melahirkan. Ya. Jadi dia bukan sebelum. Karena orang sebelum melahirkan tak kuasa. Dia menggoyang-goyang. Karena dia fokus, concentration ketika melahirkan. Ya, dia konsentrasi, enggak sempat lagi pikir. Jadi dia sudah melahirkan dulu, ya, baru dia bingung. Ya, bingung bagaimana, lemah.
Ya, baru dia goyangkan, turun. Oleh karena itu, ayat ini ditafsirkan oleh Al-Baghawi. Beliau mengatakan, walin nufasa'i indi khairun minar rutabi wala lil maridi khairun minal asal. Beliau mengatakan makanan terbaik bagi wanita yang nufasa, wanita yang nifas pasca melahirkan adalah apa? Rutob, kurma. Jadi beliau mengatakan apa? Jadi tafsirnya adalah kurma itu makanan terbaik bagi nifas. Tahu nifas ya? Wanita nifas. Nifas sebelum atau selepas melahirkan? Nifas. Selepas. Makanya tafsirkan malin nufasai indi khairun minar rutob. Bagi yang nifas itu makanan terbaiknya rutob karena dia sudah melahirkan. Ya. Jadi yang benar apa namanya? Kurma itu baik bagi orang yang sudah melahirkan. Ya, adapun kalau sebelum melahirkan itu mungkin bukan melancarkan atau bukan memudahkan tapi memberikan energi mungkin ya. Memberikan energi. Nah, kalau mau coba boleh. Ya, ada orang yang terhambat mau SC, mau operasi cesar, kasih kurma aja dia. Bisa nggak lancar dia apa tidak? Lancar apa tidak? Enggak kan? Enggak. Ya, karena kalau pengen lancar bukan hanya kurma, tapi kan kita periksa dulu metodenya, apanya dan sebagainya. Tapi yang paling penting kita cari ya mana perkataan ulama yang bilang begitu. Ya, tafsir ulama mana? Nah, karena saya baca tafsir ini bagi orang nifas. Nah, boleh dia ngomong begitu, boleh. Ya, makanan terbaik, tapi mana tafsir ulamanya? Mana tunjuk tafsir ulamanya. Kalau saya bacakan tafsir ulamanya. Bagi orang yang nifas. Jadi kalau pengen mudah melahirkan, banyak caranya. Jalan, exercise, workout kan, maka jalan ya, suruh jalan kan, trimester 3 jalan terus. Ya, exercise. Nah, terus Kegel exercise, itu cara mudah kan. Ya, seperti itu. Tapi kalau mau coba boleh. Ada orang mau SC kasih kurma terus. Ya, bisa tidak? Tidak bisa. Ya, dia cuma, jadi kalau dikatakan memudahkan tidak, tapi memberikan energi boleh. Tapi dibilang akan memudahkan tidak? Ya, tidak seperti itu. Begitu mungkin insyaallah ya, ringkas. Insyaallah. Masih ada moderator, sudah jam 10 kita. Satu lagi ya. Nah, silakan. Ustaz, saya ingin bertanya berkenaan hukum berubat dengan perkara yang najis. Oh, najis ya. Kerana dulu seperti yang kita tahu, pesakit-pesakit diabetes ataupun kencing manis, insulin berasal daripada pankreas khinzir. Dan zaman sekarang juga ada mereka yang gunakan hujah yang bahawasanya live attenuated vaksin ataupun vaksin yang sudah dilemahkan, bakteria virus tu juga najis. Ya, baik. Apakah hukum dari segi Islam? Kerana ada juga yang mengaitkan dengan hadis Rasulullah minum kencing juga. Ya, baik. Ini pertama, apa hukum berobat dengan najis? Ya. Masuk video dulu ya. Masuk video. Sudah nikah belum? Belum. Sudah nikah belum? Belum. Masa apa masuk nanti kan? Jadi iklan kan? Jomblo. Kita Indonesia bilang jomblo. Jomblo visabilillah. Jadi dapat kan masuk video nanti kan kelihatan ini apa yang jadi promosi ya, jadi iklan ya. Oke, apa hukum berobat menggunakan najis? Tidak boleh kan? Tidak boleh berobat dengan najis karena kita berobat dengan haram. Wala hadis Nabi SAW, wala tatadau bil haram. Jangan berobat dengan yang haram. Salah satunya najis, tidak boleh seperti itu. Nah, tadi yang disampaikan memang pembuatan insulin zaman dulu kala itu teknologi old teknologi. Itu old teknologi ya. Teknologi yang lama itu menggunakan menggunakan porcine and bovine. Porcine bovine ya, menggunakan babi sama sapi. Nah, ini dulu teknologi lama, dia menggunakan enzim dari porcine sama bovine. Itu teknologi lama. Nah, tentu kalau kita muslim pakai babi tidak boleh. Harus pakai porcine dan tidak boleh, kita tidak bilang mengatakan darurat, tidak boleh karena ada alternatif. Porcine dari bovine, dari sapi. Ya. Nah, ini pun jadi dilema, paham dilema ya? Dilema, serba salah. Ya, ini salah. Kalau kita pakai bovine,
Kalau kita pakai bovin, kaum muslimin menerima. Tapi kalau kita pakai porsin, kalau pakai bovin sapi, kaum muslimin terima ya. Tapi kalau pakai babi, kaum muslimin tidak terima. Nah, sebaliknya, kalau kita pakai babi, nanti saudara kita yang di India itu nerima. Tapi kalau pakai bovin nggak mau nih ya, iya kan? Karena Tuhannya, iya kan? Tidak terima. Jadi bagaimana biar global salah? Akhirnya dikembangkan sekarang. Ini old teknologi, ya. Kemudian, nah ini teknologi yang terbaru, new teknologi. Ini menggunakan teknologi namanya DNA rekombinan. Jadi sudah tidak pakai lagi. Itu old, sudah lama. Menggunakan enzim porsin sama bovin sudah lama ditinggalkan. Sekarang pembuatan insulin menggunakan teknologi namanya DNA rekombinan. Tidak pakai babi, tidak pakai sapi. Sudah pakai DNA di lab. Ya, jadi aman sekarang. Insulin sekarang sudah aman, tidak pakai lagi. Nah, ini sudah saya bahas ada di tulisan saya di website bismillah.com. Jadi insulin sekarang aman, udah nggak pakai lagi. Udah kita tidak usah sapi babi enggak, sudah pakai teknologi DNA rekombinan sekarang. Enggak. Ya. Begitu juga dengan vaksin. Waduh, ini vaksin lama. Saya bawa bukunya itu vaksin kalau nggak salah ya. Ada vaksin mubah bermanfaat ya. Perlu diketahui penggunaan enzim babi dalam vaksin itu sedikit sekali. Ya sekarang udah ditinggalkan teknologi lama itu. Sedikit. Sudah banyak sekarang pakai menggunakan mRNA, menggunakan apa? Covid sekarang pakai itu, udah ditinggalkan dah. Tidak pakai ini lagi, teknologi lama. Ya, dan itu sedikit, tidak pakai. Hepatitis B tidak, vaksin hepatitis B tidak pakai, vaksin measles di Indonesia tidak. Di Indonesia ada beberapa vaksin, ada 7 sekarang vaksin. Buat vaksin untuk anak-anak. Ya, vaksin untuk anak-anak ada 7. Ini tidak pakai babi. Yang pakai babi cuma 1, vaksin polio. Polio ada 2, ada oral polio, ada injected polio. Yang pakai babi cuma yang injected doang. Itu pun hanya sebagai enzim katalisator. Ini penjelasan panjang lagi. Ya, enzim katalisator itu mempercepat, tidak bergabung dan tidak ada dalam hasil akhir reaksi. Dia tidak ada dalam hasil reaksi. Seperti itu ya. Ini pembahasan yang panjang, bahsun tawil. Ya, insya Allah di lain kesempatan ya. Insya Allah sekarang intinya itu teknologi lama, tidak pakai lagi. Ya sekarang pakai COVID sekarang mRNA, pakai apa? Udah nggak pakai lagi. Itu seperti insulin sekarang ya, insya Allah seperti itu. Ya, dan ini juga ada fatwa ulamanya. Ya, saya sudah terjemahkan. I have translated it in Indonesian. Sudah saya terjemahkan dan itu semua ulama yang bahas. Seperti itu ya. Jadi dan itu bermanfaat untuk kaum muslimin. Ya, kalau saya vaksin lengkap. Saya sudah 4 kali injected, 4 times injected COVID, 4 kali saya, alhamdulillah 4 kali. Nggak mati, ya. Iya kan, katanya racun, poison, nggak mati, masih sehat, masih bisa pikir, masih bisa nulis buku. Saya bawa buku segini tebalnya, coba tadi buku tuh, ya, buku segini tebalnya. Kalau mau lihat itu hadiah tuh, segini tebalnya bukunya. Ini, ya. Kalau katanya vaksin racun, vaksin bikin bodoh, make stupid, nggak bisa saya tulis buku ini 4 kali COVID saya. Sejak kecil saya lengkap, ya, completed vaksin, ya, since child, sejak kecil lengkap, completed vaksin dari sejak kecil saya. Nggak sakit, nggak ini, insya Allah masih bisa olahraga apa. Jadi itu berita tidak benar, dusta, ya, hoax. Ya. Vaksin itu sudah diteliti semua. Buku tebal segini segitu. Nanti lihat, saya bawa segini dari Indonesia as a gift ya for jamaah segini. Buku. Ini bukan bikin stupid, enggak. Insyaallah. Yang bikin stupid bukan vaksin, tidak mau belajar. Ya, banyak yang bilang, ya, yang bikin sakit stroke bukan stupid, dia tidak jaga kan ada yang sejak divaksin COVID stroke. Yang bikin stroke bukan vaksinnya, makan banyak, enggak olahraga, makan kolesterol, makan lemak. Yang disalahkan COVID, vaksin COVID, kan tidak benar ini. Ya, apa-apa sakit COVID katanya, vaksin COVID. Nah, dia nggak pernah olahraga, tidak pernah exercise, tidak pernah makannya sembarang, ya, makannya gula high sugar,
ya high kolesterol, apa nanti sakit stroke, COVID, sakit jantung, vaksin COVID salahnya, tidak benar ini, iya. Ya, jadi kurang lebih begitu ya, insya Allah jawaban ringkas, summarize. Saya kembalikan moderator, sudah ya. Kita badminton. Siap. Besok dilanjut masih ini. Udah peta, udah malam. Dah malam Ustaz tanya Ya. tak tahan.